Saat ini saya akan memberikan sedikit penjelasan dengan video yang ada tentang SOP pemeriksaan Leopold. Yang pertama yaitu pengertiannya, suatu teknik pemeriksaan pada ibu hamil dengan cara perabaan, yaitu merasakan bagian yang terdapat pada perut ibu hamil menggunakan tangan pemeriksa dalam posisi tertentu atau memindahkan bagian-bagian tersebut dengan cara-cara tertentu menggunakan tingkat tekanan tertentu. Nah, selanjutnya kita harus menjelaskan tujuan yang akan kita lakukan. Yang pertama, menentukan tinggi fundus uteri dan usia kehamilan. Yang kedua, menentukan letak punggung dan bagian-bagian terkecil dari janin. Yang ketiga, menentukan letak janin di dalam rahim. Yang keempat, menentukan bagian terendah janin dan menilai apakah sudah masuk dalam rongga panggul. Dan yang kelima, mengetahui lebih awal kelainan serta rujukan tepat waktu. Kemudian dijelaskan pemeriksaan ini kadang-kadang bisa menimbulkan rasa khawatir atau tidak enak, tetapi tidak akan membahayakan bayi yang ada di dalam kandungan. Kemudian bila ibu mengerti apa yang sudah disampaikan, mintalah persetujuan lisan tentang pemeriksaan yang akan dilakukan. Selanjutnya kita masuk untuk persiapan alat. Yang akan kita persiapkan yaitu tempat tidur, selimut atau kain penutup, pita sentimeter atau metlin, alat tulis, status ibu hamil dan buku KIA, buku register atau kohort ibu, dan sarana cuci tangan. Kemudian lingkungan atau ruangan yang harus nyaman, penerapan yang cukup, tutup skeren atau kain layar pintu. Selanjutnya kita masuk dalam pelaksanaan. Yang pertama, menyapa ibu dan mempersilakan duduk, memberitahukan ibu tentang pemeriksaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, mencuci tangan 7 langkah. Yang keempat, mengatur posisi ibu berbaring dan menekuk lutut. Yang kelima, menyisihkan pakaian ibu sampai seluruh bagian perut ibu terlihat jelas. Kemudian menutup paha dan kaki ibu dengan selimut. Melakukan palpasi Leopold 1 untuk menentukan tinggi fundus uteri dan bagian janin yang terdapat di fundus uteri. Kemudian pemeriksa berdiri di sebelah kanan ibu dan melihat ke arah muka ibu. Kaki ibu ditekuk, rahim dibawa ke bawah. Tentukan TFU dengan menggunakan jari. Tentukan TFU dengan menggunakan pita sentimeter dengan letakkan pita sentimeter secara terbalik dari fundus uteri sampai ke tepi atas simfisis, ditandai batasnya, lalu baca hasilnya kemudian didokumentasikan. Setelah itu gerakan jari kedua tangan yang berada di fundus uteri untuk meraba bagian atas janin dan tentukan bagian janin yang ada dalam fundus uteri. Selanjutnya mencatat hasil yang telah kita lakukan. Kemudian kita masuk ke dalam palpasi Leopold kedua. Kedua tangan pindah ke samping kiri dan kanan perut ibu. Kemudian raba sisi rahim dengan menggunakan kedua telapak tangan. Dorong rahim ke satu sisi sambil raba secara lembut dan perlahan, dan raba bagian janin yang berada di sisi tersebut. Selanjutnya lakukan ke sisi yang lain dengan cara yang sama. Tentukan letak punggung janin dan selanjutnya mencatat hasil. Selanjutnya
melakukan palpasi Leopold ketiga. Letakkan tangan kanan di atas simfisis dengan ibu jari di sebelah kanan pasien dan 4 jari lainnya di sebelah kiri pasien. Kemudian goyang bagian bawah janin ke kiri dan ke kanan secara lembut dan perlahan. Kemudian kita masuk dalam palpasi Leopold keempat. Posisi membelakangi pasien, kemudian raba bagian janin yang terletak di sebelah bawah dengan kedua telapak tangan dan seberapa jauh bagian tersebut telah masuk ke dalam pintu atas panggul. Selanjutnya tentukan bagian janin yang berada di bawah dan perkirakan apakah ada disproporsi kepala janin dengan panggul. Kemudian tentukan seberapa jauh bagian bawah janin tersebut telah masuk pintu atas panggul. Dan yang terakhir yaitu mencatat hasil dari pemeriksaan tersebut. Selanjutnya, tahap akhir mempersilakan ibu untuk duduk, menjelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu. Selanjutnya membereskan alat dan bahan, mencuci tangan 7 langkah, dan yang terakhir yaitu mendokumentasikan. Sekian dari materi singkat dan cara tentang SOP pemeriksaan Leopold. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan buat teman-teman yang mau bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia bisa gabung bersama kami Universitas Pembangunan Indonesia khususnya di Fakultas Keperawatan. Sekian dan terima kasih.